Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu membahas tentang adanya fluida yang homogen pada bidang datar yang sama. Jadi di setiap titiknya memiliki tekanan yang sama juga. Misal di sini ada bidang datar, kemudian di dalamnya ada fluida yang homogen. Artinya homogen di situ adalah fluidanya sama. Misal fluida itu air, berarti semua di titik A, B, C, dan D itu berisi air. Apabila fluidanya minyak, maka semuanya terpenuhi dengan minyak. Nah, teman-teman lihat titik di sini ada titik A, B, C, dan D. Berarti tekanannya di titik A akan sama dengan tekanan di titik B, dan tekanan di titik C juga tekanan di titik D. Jadi, untuk persamaannya seperti ini. PA akan sama dengan PB, juga sama dengan PC, dan sama dengan PD. Nah, yang kedua teman-teman perhatikan bejana U gambar berikut. Misal di sini ada fluida 1 dan fluida 2. Pada kedua fluida ini tentunya ada dua jenis fluida yang berbeda. Yang pertama di sini ada fluida yang pertama misalnya adalah air, dan fluida yang kedua misalnya adalah minyak. Untuk air kita beri nama ρ1 atau massa jenis 1. Nah, ini untuk si air, sedangkan ρ2-nya adalah massa jenis 2 untuk minyak. Berdasarkan gambar ini, diketahui bahwa ketinggian dari air maupun ketinggian dari minyak tentunya berbeda. Nah, di sini lebih tinggi dari minyaknya daripada ketinggian dari airnya. Ada perbedaan di sini ya, teman-teman. Perbedaan di sini kita kasih simbol namanya delta H atau perbedaan ketinggian kedua fluida. Di sini fluida yang dicontohkan adalah fluida minyak dan air. Jadi untuk persamaannya pun sama dengan gambar yang pertama tadi. Semua di titiknya akan memiliki tekanan yang sama. Jadi tekanan yang di titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Misal di sini ada titik A dan di sebelah sini adalah titik B. Jadi, untuk persamaan rumusnya seperti ini. PA akan sama dengan PB, artinya tekanan pada fluida air akan sama dengan tekanan pada fluida minyak. Nah, kemudian kita turunkan lagi untuk persamaan rumusnya, yaitu PO ditambah ρ GH. Ρ-nya untuk air, G ini percepatan gravitasi bumi, dan H-nya untuk air, sama dengan PO plus ρ2 GH2. ρ2 untuk minyak, G percepatan gravitasi, dan H2 untuk minyak. Nah, jadi di sini ada sisi 1 dan sisi 2. Kemudian, karena PO di ruas kanan dan kiri sama dan juga ada G percepatan gravitasi, maka boleh kita coret. Jadi, persamaan rumus yang tersisa adalah ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Selanjutnya, untuk keterangannya seperti ini ya. P itu sendiri adalah untuk tekanan dengan satuan Pascal, bisa ditulis PA atau juga bisa ditulis dengan satuan Newton per meter persegi. Untuk ρ, cara menulisnya seperti ini, itu artinya adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, atau bisa ditulis juga dengan gram per sentimeter kubik. Dan untuk H adalah kedalaman fluida atau bisa disebut juga dengan ketinggian fluida dengan satuan internasional yaitu dalam satuan meter atau bisa juga dalam satuan sentimeter jika dalam bentuk pilihan ganda ataupun sudah ditentukan dari soalnya. Nah, untuk G itu sendiri adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, agar lebih jelasnya mari kita simak contoh soal berikut. Ya, baik. Agar lebih jelasnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada bejana U di mana di dua sisinya diisi dengan fluida yang jenisnya berbeda. Di sebelah kanan atau di sisi satunya ada massa jenis air, artinya sebelah sini diisi fluida air. Nah, salah satu sisinya diisi fluida minyak. Kita tulis ρ minyak. ρ minyak adalah massa jenis minyak, besarnya 0,8 dengan satuan gram per sentimeter kubik. Nah, untuk ρ air satuannya 1 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini teman-teman lihat untuk yang warna merah ini adalah ketinggian dari minyak. Dari ketinggian minyak atau H minyak kita tulis di sini
sebesar 10 cm. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa sih perbedaan tinggi air dengan minyak tersebut. Jadi ketinggian mereka tuh pasti ada bedanya. Nah, dari mana sih ada bedanya? Teman-teman lihat di sini. Ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian ini simbolnya delta H. Nah, jadi pertama kita analisis dulu soalnya. Yang diketahui di sini ada rho air. Diketahuinya sebesar 1 gram per cm kubik dan rho minyaknya sebesar 0,8 gram per cm kubik dan ketinggian minyak atau H minyak sebesar 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah delta H atau perbedaan ketinggian dari minyak dan air. Untuk langkah penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Mari kita tulis tekanan air akan sama dengan tekanan minyak. Jadi di sisi air sebelah sini tekanannya akan sama dengan di sisi minyak. Nah, rumusnya apa sih? Kita tulis rho air dikali H air sama dengan rho minyak dikali H minyak. Nah, terus di bawahnya tadi rho air berapa sih? 1 kan ya, kita tulis 1. H airnya belum tahu ya, kita tulis dulu H air. Dan untuk rho minyaknya sebesar 0,8 dikali H minyaknya sebesar 10 cm. Nah, teman-teman tulis, kalau sudah ditulis kita hitung 0,8 dikali 10 sama dengan 8. Nah, 1 dikali H air sama dengan H air. Jadi, H air sama dengan 8 cm. Tetapi belum cukup sampai di sini. Dikarenakan yang ditanya adalah perbedaan ketinggian, maka delta H adalah H yang lebih tinggi dikurangi dengan H yang lebih rendah. Nah, yang lebih tinggi adalah fluida minyak. Maka yang ditulis adalah H minyak dikurang H air. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2 cm. Nah, itu adalah langkah untuk penyelesaian contoh soal yang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang lainnya. Nah, teman-teman lihat sebelah sini. Ada tabung berisi raksa. Pada raksa ini diketahui massa jenis raksa sebesar 13.600 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasi atau G sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, pada ketinggian raksa ini diketahui setinggi 20 cm, artinya H raksanya sama dengan 20 cm. Maka kita ubah dulu ya teman-teman ke dalam satuan meter. Artinya 20 cm kalau mau diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tekanan hidrostatis fluida tersebut? Jadi, yang ditanya adalah P raksa. Nah, untuk cara menjawabnya seperti soal-soal sebelumnya. P raksa sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya tentunya untuk rho raksa dan H-nya H raksa. Rho-nya sebesar 13.600 dikali percepatannya 10 dengan ketinggian 0,2. 0,2 dikali 10 kita jadi 2 di sini. 13.600 dikali 2 sama dengan 27.200 Newton per meter persegi. Jadi tekanan raksanya sebesar 27.200 Newton per meter persegi. Boleh juga ditulis Pascal. Sekian untuk contoh soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah penulisan, dan ada gangguan suara. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.